Di tengah gemerlap Surabaya malam, ada seorang wanita yang mencari lebih dari sekadar cinta. Di balik tirai kamar hotel, ia menemukan napas baru dan tubuh yang membuatnya hidup kembali. Tapi setiap desir meninggalkan jejak, dan rahasia tak selamanya bisa disembunyikan. Halo para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Surabaya di bulan September menyimpan hawa ganjil. Langit muram, namun angin malam di Tunjungan Plaza tak kehilangan semilir rayunya. Di antara cahaya lampu toko dan gemerlap etalase butik, langkah Rina Hapsari terdengar pelan, nyaris ragu. Ia mengenakan gaun selutut berwarna anggur, rambut disanggul rapi seperti biasa. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kosong, senyumnya terpaksa. Dunia rumah tangga yang dulu hangat kini menjelma sebagai rutinitas dingin. Suaminya, Dimas Arwendo, pria sukses yang dulu membuatnya jatuh hati, kini lebih sering jatuh cinta pada layar laptopnya. Rina mencari pelarian. Bukan pada harta, bukan pula pada status. Ia mencari getar yang telah lama hilang, desir yang menghidupkan kulit dan jiwa. Dan malam itu, di sudut kafe kecil lantai 5 Tunjungan Plaza, ia menemukan sorot mata yang menantangnya. Adit Pradipta, 28 tahun, berbalut kemeja hitam dengan lengan digulung, aroma kopi robusta mengiringi tangannya yang memegang buku. Tak banyak kata, hanya satu senyum dan satu ajakan duduk, yang membuat jantung Rina berdetak dengan irama tak biasa. Malam. Bu. Mbak. Adit menyapa, suaranya berat, menyeratkan kepercayaan diri yang nyaris sembrono. Rina, jawab wanita itu, lalu mengulum senyum, tanpa embel-embel usia. Percakapan mengalir seperti sungai kecil di tengah hutan. Lembut, jernih, tapi memabukkan. Tentang film, musik, sedikit sastra, dan akhirnya tentang kesepian. Bukan dengan kata-kata vulgar, tapi lewat lirikan mata dan jeda dalam kalimat, yang cukup untuk menumbuhkan rasa. Di bawah remang lampu kafe, jemari Adit menyentuh punggung tangan Rina. Singkat, tapi cukup membuat wanita itu mengatupkan bibir kuat-kuat, menahan desir di balik tulang rusuknya. Kau seperti hujan pertama, Rina. Tak disangka, tapi membuat tanah kering ingin meresap habis, bisik Adit. Rina tak menjawab, tapi detik itu, ia tahu hidupnya akan berubah. 3 minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Tunjungan Plaza seakan menjadi saksi bisu bagi kebiasaan baru Rina. Berdandan lebih teliti, datang lebih awal, dan duduk di meja yang sama. Adit tak pernah bertanya banyak. Ia hanya hadir, dengan sorotan mata yang memeluk, suara baritonnya yang tenang, dan sentuhan-sentuhan ringan, yang semakin hari semakin dalam maknanya. Pada suatu malam yang gerimis, Adit menawarinya payung. Tapi yang ia berikan lebih dari sekadar pelindung dari hujan. Ia menawarkan tempat berteduh dari kehampaan. Kau ingin lihat pemandangan kota dari ketinggian? Tanya Adit sambil menahan pintu lift di sebuah hotel bintang 5, tak jauh dari kafe langganan mereka. Rina tak menjawab. Tapi langkahnya masuk ke lift adalah sebuah jawaban. Kamar 712. Langit-langitnya rendah. Lampunya temaram. Dan aroma peppermint menyergap begitu pintu dibuka. Jantung Rina berdetak lebih cepat. Ia tak naif. Ia tahu kemana arah malam ini membawa mereka. Tak perlu terburu-buru, bisik Adit sambil melepas jaketnya, menggantungkan dengan rapi. Kita hanya duduk, menikmati kota. Rina berdiri di balik jendela besar, memandang lampu-lampu Surabaya yang berpendar seperti kunang-kunang. Dari belakang, Adit mendekat. Nafasnya menyentuh tengkuk Rina, dan jemarinya menyisir rambut wanita itu perlahan, seperti membaca puisi lewat helaian rambut. Malam begini,
Kau terasa seperti mimpi yang sempat kulupakan, ujarnya lirih. Rina memejamkan mata. Tubuhnya tak digerakkan oleh logika lagi. Jemari Adit kini menyentuh pundaknya, lalu meluncur ke pinggang dengan kehalusan yang membuatnya merinding. Mereka tak berkata-kata saat Adit membimbingnya duduk di tepian ranjang. Pelan, penuh penghayatan. Ciuman pertama datang seperti senja menyentuh horizon. Lambat, tapi mengguncang dunia. Tidak ada yang kasar. Tidak ada yang tergesa. Yang ada hanya tubuh yang saling mencari kehangatan, luka yang disembuhkan oleh belayan, dan hasrat yang meletup dalam bahasa tubuh yang mendalam. Rina menangis pelan setelah itu. Bukan karena penyesalan, tapi karena rasa yang tak pernah ia kira masih hidup di dalam dirinya. Adit mengecup keningnya. Besok, kita tetap dua orang asing di dunia nyata. Tapi malam ini, aku ingin kau percaya, aku melihatmu sepenuhnya. Rina mengangguk. Ia tak ingin percaya pada masa depan. Ia hanya ingin percaya pada malam ini. Hari-hari berikutnya berjalan seperti adegan yang telah ditulis ulang ribuan kali di kepala Rina. Ia tetap menjadi istri yang anggun, ibu rumah tangga yang bijak, dan perancang acara sosial yang dikagumi. Tapi setiap Rabu malam, setelah senja menggantung rendah di langit Surabaya, ia menjadi seseorang yang lain, wanita yang diinginkan, disentuh, dan didengar. Adit Pradipta bukan sekadar pelarian. Ia adalah kebangkitan. Dan kamar nomor 712 bukan lagi sekadar tempat berteduh dari hujan, melainkan altar rahasia di mana tubuh dan perasaan mereka menyatu dalam bahasa tak terucap. Malam itu, Rina datang lebih awal. Ia berdiri di depan cermin kamar hotel. Rambutnya tergerai, matanya tajam tapi basah. Ia mengenakan gaun tipis warna gading. Adit masuk 5 menit kemudian, membawa anggur dan senyuman yang sudah menjadi candu. Kau seperti lukisan yang tahu ia sedang dipandangi, ujar Adit, menaruh botol anggur di meja kecil. Dan kau menikmatinya. Rina menoleh pelan. Mungkin karena kau pelukisnya. Mereka mendekat tanpa perlu aba-aba. Ciuman pertama seperti membuka kembali halaman lama dari buku yang tak pernah selesai. Jari Adit menyusuri punggung Rina, seperti menyulam rindu yang belum sempat dijahit minggu lalu. Kain gaun bergeser tanpa suara, jatuh ke lantai seperti kelopak bunga musim semi yang menyerah pada angin. Di atas ranjang, Rina membiarkan dirinya dilukis oleh nafas Adit. Tiap ciuman bukan sekadar hasrat, melainkan penyembuhan. Kulit mereka bicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh dua jiwa yang pernah kehilangan arti sentuhan. Setelahnya, mereka duduk berdua di balkon kecil, telanjang dalam arti sebenar-benarnya, tanpa topeng, tanpa gelar. "Kenapa kau tetap datang?" tanya Adit. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar karena gemuruh malam. "Karena kau membuatku merasa hidup," jawab Rina. "Dan karena aku takut, suatu hari nanti kau berhenti menunggu." Adit tak menjawab, tapi genggamannya erat. Dan di matanya, ada kilat rasa yang lebih dalam dari sekadar gairah. Tapi di tempat lain, tak jauh dari sana, Dimas Arwendo menatap layar ponselnya dengan alis mengerut. Ia melihat logistik pengeluaran kartu kredit, reservasi hotel, dan riwayat perjalanan yang janggal. Bisik kecurigaan mulai tumbuh di benaknya, menyusup seperti asap tipis yang mencurigakan dari bawah pintu. Jejak malam yang Rina dan Adi tinggalkan, ternyata tak setipis yang mereka kira. Kamar 712 telah menjadi ruang yang tak tercatat dalam agenda Rina, tapi paling dihafal oleh tubuh dan hatinya. Di sanalah ia menanggalkan peran dan kepura-puraan. Di sanalah ia mengulang ritual rahasia yang semakin mengikat mereka, bukan hanya oleh raga, tapi juga oleh rasa yang perlahan tumbuh diam-diam. Malam itu hujan turun deras, mengguyur kota dengan gairah yang tak bisa dikendalikan. Rina datang dengan tubuh basah dan langkah tergesa. Adit menyambutnya tanpa kata, hanya membuka handuk dan memeluknya erat, membungkuskan kehangatan yang segera menjalar hingga ke tulang. "Aku butuh ini," bisik Rina dengan napas tersendat.
Bukan hanya ini, balas Adit, menggenggam pipinya. Kau butuh seseorang yang menyentuhmu tanpa menyentuh tubuhmu dulu. Tapi malam ini, mereka tak bisa menahan gelombang yang datang seperti badai di lautan tak bernama. Di atas kasur yang dingin, mereka saling menghangatkan diri, seperti dua manusia yang takut dilupakan dunia. Kali ini tak ada kata manis, hanya desah, napas, dan tarikan jemari yang mencari. Gaun basah Rina melekat di kulit seperti dosa yang tertunda. Adit membukanya pelan-pelan, seakan melepas rahasia yang disimpan terlalu lama. Setiap inci kulitnya disentuh seperti menjelajahi peta baru, menemukan tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh siapapun sebelumnya. Tubuh mereka menyatu dalam gerakan lambat, dalam irama yang nyaris sakral. Tak ada rasa bersalah malam itu, hanya penyerahan total yang tak lagi membutuhkan alasan. Mereka bercinta bukan dengan tubuh saja, tapi dengan luka, dengan harapan, dengan ketakutan bahwa esok mungkin tak ada lagi ruang aman seperti ini. Usai semuanya, Rina menggulung tubuhnya di dada Adit. Di luar, hujan terus turun. Tapi di kamar itu, badai telah reda. Untuk sementara. Aku takut, Dit, katanya pelan. Takut apa? Takut kita terlalu sering saling menemukan, sampai akhirnya dunia ikut menemukan kita. Adit mencium keningnya, lalu berbisik. Maka biarlah kita menjadi jejak malam. Tak kasat mata, tapi tak terlupakan. Namun di rumahnya, Dimas semakin gelisah. Ia mulai memeriksa perhiasan, parfum, bahkan ponsel Rina saat ia mandi. Ia mulai menyewa detektif bayangan, dan diam-diam memasang kamera kecil di dalam mobil sang istri. Malam itu, Dimas berdiri di depan jendela, menatap hujan dengan dada berat. Ia tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi ia tahu istrinya telah menyimpan dunia lain di balik sorot matanya yang makin sukar ditebak. Dan mungkin pintu menuju dunia itu ada di Tunjungan Plaza. Malam ke-14 di kamar 712. Angka yang tak pernah mereka ucapkan, tapi diingat baik-baik oleh napas, peluh, dan desir yang tak pernah sama. Rina datang dengan rambut digerai dan bibir dilapisi merah mawar. Ia membawa 2 gelas wine dan secari kertas, berisi puisi yang ia tulis diam-diam, tanpa pernah berpikir akan membacakannya. Adit mendengarkan dengan mata setengah terpejam. Kepalanya bersandar di pangkuan Rina. Ia menghirup aroma tubuh wanita itu, seperti ingin menghafal seluruh bab dari kisah yang tak pernah dijanjikan akan abadi. Kita adalah jam pasir. Rina membacakan bait terakhir, yang tahu betul waktu akan habis, tapi tetap memilih mengalir. Lalu mereka saling menatap, dalam hening yang mengandung rindu dan takut sekaligus. Dan seperti selalu, tubuh mereka kembali bicara. Rina menanggalkan blusnya perlahan, membiarkan malam menggambar lekuk-lekuk yang tak pernah ia bagi dengan siapapun lagi, kecuali pria ini. Mereka bercinta dalam diam. Hanya suara angin dan denting gelas wine yang jadi musik pengiring. Setiap gesekan kulit adalah puisi. Setiap tarikan napas adalah penekanan makna. Peluh mereka menyatu di spray putih, meninggalkan jejak tak kasat mata, tapi terasa sampai ke tulang. Adit menggenggam tangan Rina kuat-kuat saat klimaks menyapu tubuh mereka, seperti ombak malam di pantai sepi. Tak ada kata cinta, tapi kedalaman mata mereka menyiratkan lebih dari sekadar gairah. Namun malam itu, seseorang menyaksikan semuanya. Kamera kecil yang tersembunyi di dashboard mobil Rina telah merekam segalanya. Kedatangan ke hotel, tawa di parkiran, pelukan singkat sebelum masuk lobi. Video itu kini berada di tangan Dimas Arwendo, suami yang sejak 2 minggu terakhir telah menyelidiki dengan diam dan amarah yang dingin. Ia menatap layar ponselnya dalam senyap. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi tangannya mengepal, dan pikirannya berputar seperti gasing yang tak tahu kapan akan berhenti. Dimas menyalakan rokok. Asapnya membentuk bayang-bayang samar yang menari di kamar kerjanya. Ia tahu, ini bukan tentang kehilangan istri. Ini tentang kehilangan kendali atas dunia yang ia bangun rapi selama ini. Dan Rina tak tahu,
bahwa malam berikutnya di kamar 712, mungkin bukan hanya tubuh yang akan telanjang, tapi juga rahasia. Kamar 712 malam itu terasa berbeda. Udara tak sehangat biasanya. Rina menggigit bibirnya saat duduk di tepi ranjang, mengenakan kemeja putih milik Adit yang entah mengapa terasa seperti pelindung dan pengakuan sekaligus. Adit baru keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, dan matanya memandangi Rina seperti menatap sesuatu yang akan segera hilang. "Apa yang sedang kita lakukan, Rin?" tanyanya perlahan. Rina menoleh. "Mencari apa yang tak kita temukan di siang hari." "Tapi berapa lama lagi?" Adit menunduk. Suaranya berubah pelan. "Kita makin dalam. Aku makin dalam." Rina mendekat, menyentuh wajahnya. "Malam belum habis. Dit, jangan bicara tentang esok." Mereka berpelukan erat, seolah tubuh satu sama lain adalah dermaga terakhir. Dan seperti biasa, tangan mereka mulai bicara, kulit mereka menjawab. Tapi kali ini berbeda. Ada gemetar di dalam desah. Ada keraguan di balik gelombang gairah. Adit menyentuh Rina dengan kelembutan yang nyaris menyakitkan. Seperti memegang kaca retak yang ia tahu akan pecah jika terlalu erat. Mereka bercinta dalam kesunyian yang penuh tanya. Tak ada gerakan tergesa, hanya ritme lambat dan dalam, seperti ingin mengabadikan malam sebelum semuanya runtuh. Saat tubuh mereka menyatu, Rina menutup mata. Ia mencoba lari dari kenyataan. Tapi yang terbayang justru wajah Dimas, suaminya, yang dulu mencintainya dengan mata yang sama. Setelah semuanya, mereka hanya berbaring. Tidak bicara, tidak bergerak, hanya napas yang berat, dan rasa yang menggantung. Tapi jauh dari sana, Dimas tak tidur malam itu. Ia telah menyiapkan undangan makan malam untuk Rina, di tempat mereka pertama kali bertemu 10 tahun lalu. Undangan itu disisipkan ke kamar, lewat bantuan staf rumah tangga yang setia. "Untuk wanita yang pernah menjadi seluruh hidupku. Datanglah, tanpa alasan, tanpa kebohongan." Rina menemukannya esok pagi. Tangannya gemetar saat membaca. Dimas jarang menulis sesuatu dengan tangan sendiri, dan tulisannya itu terasa seperti peringatan. Di saat yang sama, Adit duduk di studio kecilnya, memandangi lukisan setengah jadi. Di kanvas itu, ada siluet wanita berdiri di bawah hujan, tapi tanpa wajah. Ia tahu siapa itu, tapi ia tak tahu apakah wajah itu akan tetap bersamanya atau pergi bersama waktu. Kamar 712 masih berdiri di sana. Sprei sudah diganti. Aroma peppermint disemprot ulang. Tapi jejak malam itu, peluh dan desirnya, tetap tertinggal di udara. Dan untuk pertama kalinya, ruangan itu tidak lagi buta. Ia mulai menjadi saksi dari cerita yang mungkin akan segera dibuka. Rina berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam sederhana yang dipilih tanpa banyak pertimbangan. Undangan makan malam dari Dimas masih terlipat rapi di meja rias. Tangannya menggenggamnya erat, seolah secari kertas itu mampu menghentikan detak jantungnya yang berlari tak tentu arah. Di sisi lain kota, Adit menatap jam tangannya berkali-kali. Mereka biasanya bertemu malam ini. Kamar 712 sudah dipesan. Tapi pesan Rina tak kunjung masuk. Tak ada balasan. "Aku sudah di parkiran." Tak ada kalimat, "Aku rindu kamu." Yang ada hanyalah keheningan. Hati Adit resah. Ia mencoba menepis kekhawatiran, tapi firasatnya tak bisa dibungkam. Ia tahu sesuatu sedang berubah. Sementara itu, Rina melangkah masuk ke restoran yang sepi, remang-remang, hanya ditemani denting piano lembut di sudut ruangan. Dimas berdiri dari kursinya, tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Terima kasih sudah datang," ucapnya singkat. Rina duduk perlahan. Mereka berdua menatap lilin yang menyala di tengah meja, seperti dua orang asing yang tak tahu harus memulai dari mana. "Apa ini semacam peringatan hari jadi?" tanya Rina mencoba mencairkan suasana. Dimas menggeleng pelan.
Bukan. Ini peringatan bahwa aku tahu. Rina terdiam. Napasnya tercekat. Tapi wajahnya tetap tenang. Apa yang kau tahu? Bisiknya. Dimas mengeluarkan ponsel. Di layar, tayangan video pendek. Rina turun dari mobil, berjalan masuk hotel. Pelukan singkat dengan Adit. Gambar buram dari kamera jauh. Tapi cukup jelas. Rina tak membela diri. Ia hanya menunduk. Maaf, ucapnya. Kenapa? Tanya Dimas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan luka. Apa aku terlalu jauh? Terlalu sibuk? Terlalu tidak lagi kau cintai? Aku merasa mati, Dim, kata Rina akhirnya. Kau memberi segalanya, kecuali dirimu sendiri. Rumah kita megah, tapi aku seperti tamu di dalamnya. Dan Adit, dia membuatku merasa nyata kembali. Dimas menatap istrinya lama. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan badai. Aku tak akan menceraikanmu, Rin. Bukan karena aku ingin mempertahankanmu, tapi karena aku ingin kau yang memilih, bertahan atau benar-benar pergi. Rina tak menjawab. Sementara itu, Adit duduk di tepi ranjang kamar 712. Lampu redup dan wine masih utuh di meja. Ia sadar, malam ini bukan miliknya. Ia sadar, Rina sedang ada di persimpangan yang tak bisa ia datangi. Namun, malam belum benar-benar berakhir. Pukul 23.43, pintu kamar diketuk. Adit membuka dengan napas tertahan. Rina berdiri di depan sana. Wajahnya letih, matanya merah. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk, menjatuhkan tubuhnya ke pelukan Adit. Mereka berciuman, bukan dengan gairah membara, tapi dengan luka dan lega yang membaur jadi satu. Mereka tak langsung menyatu malam itu. Mereka hanya berpelukan, saling mencari napas dalam diam panjang. Dan dalam pelukan itu, Rina sadar, yang ia kejar bukan hanya hasrat, tapi tempat pulang yang ia harap masih mungkin diperjuangkan. Pagi datang perlahan di balik tirai kamar hotel. Sinar mentari menyusup masuk, menyapu tubuh Rina dan Adit yang masih berbaring, dalam keheningan yang tidak seperti biasanya. Tak ada desah, tak ada canda, hanya napas yang berusaha disatukan oleh waktu yang mungkin segera habis. Rina membuka mata lebih dulu. Ia menatap langit-langit, lalu perlahan mengalihkan pandang ke wajah Adit yang masih tertidur. Ada damai di sana, tapi juga luka yang belum disembuhkan. Ia menyentuh pipinya, membelai rambutnya, lalu membisikkan kata yang nyaris tak terdengar. Aku ingin kau jadi kenangan, bukan kesalahan. Adit membuka mata, menggenggam tangannya. Lalu kita ini apa? Rina menarik napas panjang. Kita adalah jeda yang mengajarkanku arti kehilangan. Kau hadir ketika aku mulai tak mengenali diriku sendiri. Mereka tidak bercinta pagi itu. Tidak seperti biasanya. Yang terjadi justru lebih dalam dari sekadar raga. Sebuah pengakuan sunyi, bahwa cinta tak selalu berarti memiliki. Bahwa gairah yang selama ini membakar, kini mulai berangsur menjadi abu. Rina bangkit dari ranjang, mengenakan gaunnya dengan gerakan perlahan. Ia memungut sepatu hak tingginya, lalu menatap ke arah jendela. Kota Surabaya terbentang di depan sana, seperti janji-janji yang tak pernah mereka tepati. Adit berdiri dari tempat tidur, berjalan mendekat dan memeluknya dari belakang. Kalau ini malam terakhir kita di kamar ini, biarlah kamar ini menyimpannya, potong Rina pelan. Biarkan spray ini jadi saksi bahwa aku pernah lepas dari segalanya, dan kau jadi tempatku jatuh untuk sementara. Ia mencium pipi Adit satu kali, lembut, tenang, seperti salam perpisahan dari pelabuhan yang akan segera ia tinggalkan. Tanpa drama, tanpa air mata. Kemudian ia pergi, tanpa menoleh lagi. Di rumah, Dimas menunggu di beranda dengan 2 cangkir kopi. Wajahnya kaku, tapi matanya jujur. Rina masuk tanpa berkata apapun, lalu duduk di depannya. Aku kembali, katanya. Dimas hanya mengangguk.
Tak perlu penjelasan lagi. Aku tahu kau pernah pergi jauh. Tapi kalau kau memilih pulang, maka aku akan belajar menyambutmu lagi. Mereka tidak saling menyentuh. Tidak juga saling memaafkan dengan kata-kata. Tapi pagi itu, aroma kopi menyatu dengan udara yang perlahan menghangatkan jarak di antara mereka. Sementara itu, Adit menutup pintu kamar 712 dengan langkah pelan. Ia menatap ranjang kosong, lalu membuka catatan kecil dan mulai melukis. Bukan Rina, tapi dirinya sendiri, yang sendirian di kamar yang sunyi. Karena cinta yang sejati, kadang datang hanya untuk membawa kita kembali mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Dan kamar 712 kembali sunyi, menyimpan jejak malam yang tak akan terulang, tapi tak akan pernah dilupakan. Tamat.